Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita ucapkan, kita aturkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kita hidayah, kekuatan pada fisik kita, hidayah di hati kita, sungguh sehingga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk bisa melakukan ibadah salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan harapan ini bisa berlanjut menjadi suatu kebiasaan kita untuk bisa salat subuh berjamaah ataupun menggerakkan hati kita untuk bisa thalabul ilmi, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita. Kendati pun kita tidak bersyukur, itu tidak mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu bersyukur, itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang kita lakukan ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan kami di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis beliau, "Inna mimma akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang aku takutkan nanti terhadap diri kamu semua adalah di akhir zaman itu nanti adalah syahwatil ghayyi, syahwat pada kemaluan dan perut-perut kamu semuanya. Wa mudillatil fitan, dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. Inilah sesuatu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada diri kita, umat beliau, akan terjebaknya pada dua penyakit ini, yaitu penyakit terbawanya dengan syahwat. Kalau sudah syahwat menimpa seseorang, itu tidak hanya sebatas kemaluan, tapi semuanya akan merusak, akan menulari hati ataupun penyakit amal-amal yang mereka lakukan. Penyakit syubhat, juga penyakit syubhat ataupun keraguan samar-samar terhadap pemahaman yang rusak, samar-samarnya dalam memahami Islam, memahami dinullah ini. Jadi dua penyakit ini yang pada saat ini banyak kita dapatkan. Kadang orang itu belajar Islam, semakin dia taat, semakin dia gila, semakin jauh dari Allah.
Dan itu dianggap khilaf katanya. Semakin dia taat kepada Allah, semakin dia rajin, semakin tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Berarti ada dua penyakit ini di hati. Semakin dia beribadah kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan dirinya, semakin dia itu terbawa kepada dosa-dosa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang beriman, lakukanlah, jawablah seruan Allah dan Rasulnya, lakukanlah perintah Allah dan Rasulnya, karena perintah Allah dan Rasul itu dengan melakukannya itu akan menghidupkan hati kami. Toh kenapa? Semakin seorang itu taat, semakin dia merasa tidak nikmat dalam ibadah. Karena ada fitnatus syahwat ataupun fitnatus syubhat yang ada pada dirinya. Imma libutunihim, ataupun karena kepentingan perut-perutnya, syahwat itu, imma lifurujihim, atau karena kebutuhan kemaluan. Maknanya dia lakukan ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ridha manusia, sehingga tatkala tidak dipuji oleh manusia dia kecewa. Mengharapkan penilaian manusia, sehingga tatkala manusia memberikan nilai yang buruk dia merasa hina. Karena sini ada kepentingan syahwat. Syahwat itulah hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah kecuali karena dia ingin sesuatu dari Allah, jabatannya naik. Dia tidak melakukan ibadah tertentu kepada Allah kecuali karena dia ingin dipuji, ingin diakui statusnya, ingin dianggap keberadaannya. Ini semula karena syahwat, tendensi dan kepentingan dunia. Atau semakin orang itu taat, maka ada istilah-istilah. Kadang-kadang kita mendapatkan ketika seorang itu melakukan ibadah-ibadah sunnah, puasa Senin Kamis, kemudian dia jadi gila. Ini karena tidak kuat dengan amalannya. Karena dia puasa Senin Kamis, puasa Daud, maka dia itu agak gila sekarang. Karena dengan amalan dia agak kuat. Bukan tidak kuat dengan amalan, hadirin rahimahumullah. Tapi dalam amalan ibadah itu dilakukan dengan salah niat. Ada kepentingan syahwat, syahwat dunia ataupun syahwat dunia ataupun kepentingan pribadinya semuanya. Jadi bukan amalan ibadahnya, bukan puasa sunnah yang membuat orang itu gila, tapi niatnya yang menjadikan dia itu menyimpang. Depresi, kecewa karena niat yang dilakukan itu adalah bukan karena Allah, sehingga apa yang dikatakan oleh manusia menjadi isi di otak dan kepalanya. Jadi yang diharapkan cuma ridhonya manusia, bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, inilah penyakit ini sekarang ini yang banyak menyambar ataupun menyerang hati-hati kita semuanya. Kadang-kadang untuk belajar ikhlas saja kadang kita susah. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas untuk bermuamalah, ikhlas untuk membantu orang. Kadang kita membantu orang itu karena ada keinginan kita di balik itu, sesudah itu. Biar dia utang budi, dia melakukan itu karena kepentingan dunianya. Kadang seorang itu melakukan amal ibadah itu karena subhat yang terjadi pada pemikirannya. Jadi terjebaklah dia kepada kerusakan pemahaman, akhirnya terbawa kepada kelompok-kelompok aliran-aliran sesat yang mana menunjukkan diri mereka dengan apa yang Allah takdirkan, tanpa ada usaha ataupun tanpa keinginan untuk belajar menguak syubhat tersebut. Hadirin rahimahullah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada surah Al-Maidah ayat 41, masih pada pembahasan surah Al-Maidah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahdunka alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum. Hai Rasul, janganlah membuat sedih kamu orang-orang yang mereka itu bersegera melakukan kekufuran
dari kalangan orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami beriman, tapi hati mereka tidak. Atau dari kalangan orang Yahudi yang suka mendengarkan kebohongan, kedustaan, dan mendengarkan dari orang-orang yang tidak berjumpa denganmu. Sama'una liqaumin akharin lam ya'tuka. Yang mana hasilnya adalah yuharrifunal kalima mim mawadihi. Mereka itu senantiasa menyimpangkan, menyelewengkan kitab Allah, kalimat-kalimat dari tempatnya, menyimpangkan dari mana yang sebenarnya. Yaquluna in utitum, mereka mengatakan kalau kamu datang kepadamu ini maka ambil. Kalau tidak datang, kalau tidak ada ini pada kamu maka hindarkanlah. Wa may yuridillah fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan fitnah baginya, maka dia tidak ada yang bisa penolong baginya. Maka dia tidak bisa tamliku lahu minallahi syai'a. Tidak ada yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala penolong atau pembela. Ulaikal ladzina lam yuridillah. Merekalah orang-orang yang Allah sengaja belum berikan mereka hidayah. Merekalah orang-orang yang sengaja Allah belum berikan mereka kesucian hati mereka. Lahum fid dunya, mereka memiliki kehinaan di dunia, mendapatkan kehinaan dunia, dan pada akhirat mendapatkan azab yang besar. Pembahasan kita kemarin sampai ayat itu. Di sini kita pahami bahwasanya dengan banyaknya adanya penyakit syubhat dan syahwat, perlunya kita membersihkan hati itu sehingga hati kita itu bisa tumbuh ghirah, kuat untuk melakukan ketaatan. Karena penyakit syahwat dan syubhat inilah penyakit yang melemahkan kekuatan hati kita, iman kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di sini, fal qalbu tauhid li kamali hayatihi wa nurihi. Yang namakan hati yang suci itu adalah hati itu dikarenakan sempurnanya kehidupannya, cahayanya, dan terlepasnya dari dosa-dosa dan kotoran. Baik itu karena syahwat, kalau syahwat ini berkaitan dengan dunia, ada kepentingan jabatan, harta, tahta, semuanya kepentingan dunia. La yashba'u minal Qur'an. Dan hati yang hidupnya sempurna atau terlepas dari kotoran-kotoran yang ada pada hati tersebut, cahayanya terang benderang, la yashba'u minal Qur'an, tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an. Wala taghadda illa bihaqa'iqihi, dan tidak akan memakan kecuali apa yang seharusnya dia makan. Wala yatadawa illa biaudiyati, dan hati yang sehat itu tidak akan berobat kecuali dengan obatnya. Kalau orang sakit gigi tidak mungkin kasih sakit mencret, Pak. Jadi hati yang sehat demikian, tidak akan melakukan sesuatu kecuali itu cocok dengan dirinya. Kalau kita contohkan kemarin ketika ada orang mengadu ke Buya Hamka bahwa di Mekah dia masih mendapatkan tempat-tempat pelacur. Namun Buya Hamka menjawab ketika beliau ke Eropa mereka tidak menemukan tempat-tempat pelacur. Mananya seseorang itu akan mencari apa yang ada pada hatinya. Kalau hatinya itu isinya adalah senang kemaksiatan, maka dia akan cari tempat-tempat maksiat. Kalau hatinya itu senang dengan kebaikan, maka dia cari teman-teman dan tempat-tempat yang mengajarkan dia untuk kebaikan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dengan ayat tadi itu, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Itulah mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sengaja belum membersihkan hatinya. Karena mengapa? Karena sama'una lil kadhibi. Mereka itu suka mendengarkan hal-hal dusta. Jadi suka mendengarkan, orang sudah biasa mendengarkan kedustaan, kebohongan, maka mereka akan senantiasa menyimpangkan makna perkataan sebenarnya itu dari tempatnya, Pak. Jadi kalau sudah biasa dengan kebohongan, maka dia juga akan cenderung menolak kebenaran. Lebih seringnya menolak kebenaran. Walaupun dia mengakui kebenaran itulah benar, tapi dia akan menyelewengkan maknanya karena kebiasaan dia mendengarkan kedustaan, karena nafsunya yang menyelimuti hatinya. Itu yang pertama. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi di paling bawah, bahwasanya ayat ini menunjukkan
bahwasanya anna taharatal qalbi mauqufatun ala iradatillah. Hati itu bersih tidaknya itu tergantung dengan keinginan Allah, Pak. Makanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami minta padamu hidayah, petunjuk, ketakwaan. Karena yang bisa membolak-balikkan hati, menjadikan hati itu bersih adalah Allah, Pak. Di sini terangkan oleh beliau. Yang kedua, ayat ini wadalatil ayah ala anna man lam yudhirillah qalbahu fala budda ayyunala al-khidyu fid dunya wal adzabil akhirah. Ayat ini juga menerangkan orang-orang yang belum bersih hatinya, yang belum Allah bersihkan hatinya, maka fala budda ayyunala al-khiz, maka dia pasti akan mendapatkan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Bihasbi najasati qalbihi wa khabthihi, sesuai dengan kadar kotoran ataupun najas yang ada pada hati seseorang. Jadi orang itu kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala belum Allah bersihkan hatinya, maka dia akan mendapatkan kehinaan dunia dan azab di akhirat. Azabnya sesuai kadar kekotoran ataupun sakit ataupun najis-najis yang ada pada hatinya. Jadi kita bedakan antara najasat ini kotoran ataupun penyakit-penyakit itu. Kalau najis itu benda yang kena najis, barang najis, seperti kalau kena air liur anjing, itu yang bersihkan tempatnya, pakaiannya. Tapi bagaimanapun air liur anjing itu dicuci bagaimanapun tetap dia kondisinya najis. Tapi kalau tempat ataupun badan ataupun pakaian yang kena, maka itu bisa kita bersihkan. Ini baru kita akan paham nanti. Walihada haramullah subhanahu wa ta'ala al-jannata ala man fi qalbihi najasah wa khabti. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan, makanya Allah mengharamkan itu surga bagi orang yang pada hatinya ada kekotoran, ada penyakit, najasah. Najis itu nanti ada, najis itu ada dua. Itu kalau di bab sini ya, itu najis mughalladzah, mukhaffafah. Najis itu najis yang maksud di sini Ibnu Qayyim di sini adalah najis kekufuran. Najisnya hati itu kekufuran yang ada padanya, kesombongan, penyakit hati, ujub, riya, semuanya. Kalau tidak dibersihkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan jannah baginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang ada kesombongan sebesar biji zarah sawi di hatinya. Karena harus dibersihkan dulu, Pak. Maka satu pemahaman kita paham itu dari ayat ini bahwasanya yang membersihkan hati seseorang itu adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah untuk bersihkan hati. Yang kedua, orang yang belum Allah bersihkan hatinya di dunia pasti dia akan mendapatkan kehinaan, di akhirat dapat azab sesuai dengan kadar kekotoran, kekufuran, najis yang ada pada hatinya. Faman tatahhara fid dunya walaki Allah tahiran min najasatihi dakhalaha bi ghairi muawwikin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bersihkan hatinya di dunia dari kotoran-kotoran, kesyirikan, kufuran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam jannahnya tanpa ada penghalang. Wa man lam yatatahhir fit dunya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak bersihkan dunia, fa in kanat najasatu ainiyah kal kafir lam yadkhulha bihal. Kalau seandainya najis seseorang itu di dunia belum bersihkan oleh Allah, maknanya dia belum dapat hidayah karena kufur, karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tidak masuk jannah, Pak. Jadi hadis Rasulullah SAW mengatakan,
Walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yasma'u ahad bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyan, demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satu kaum mendengarkan apa yang aku bawa ini kemudian dia mati tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia itu pasti akan masuk neraka. Maknanya najasa, kotoran, kekufuran, ingkar, syirik ataupun hal penyakit-penyakit hati yang ada pada seseorang, kalau dia tidak dibawa, tidak dibersihkan Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia tidak akan pernah masuk jannah. Adapun nanti orang yang wa in kanat najasatuhu kasbiyah aridatun dakhalaha ba'da ma yatahharu finnar min tilkal najasa. Kalau seandainya kotorannya itu sifatnya kasbiyah, aridah, itu dosa-dosa yang dilakukan, tapi dia tetap beriman, sudah beriman tapi dia melakukan dosa, Pak. Dakhalaha ba'da ma yatahharu finnar min tilkan najasa. Dia akan tetap masuk surga setelah Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosanya itu. Kalau ada kezuliman, ada hak-hak saudaranya, ada hal kaitan dengan kezuliman, maka Allah tetap akan memasukkannya surga, jannah, setelah Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa-dosanya. Tapi kalau najasa, kekotoran hatinya itu adalah kekufuran, tidak beriman kepada Allah, maka tidak berhak untuk masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bi hikmatihi ja'ala dukhula alaihi mauqufan ala taharah. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ini, Allah membersihkan hati seseorang itu, hikmahnya adalah Allah menjadikan dengan bersihnya hati seseorang itu, maka orang itu akan bisa masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau menghadap Allah itu, Pak, mesti harus dibersihkan dulu. Contohnya seorang yang sholat, dia mesti berwudu dulu, Pak. Orang yang berdosa, dia harus bertobat. Orang yang kufur, najasah ainiyah, kekufuran, kekafiran yang ada pada hatinya, tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan masuk jannah. Tapi orang yang memiliki dosa, memiliki kezaliman, kemaksiatan, maka dia akan bisa masuk jannah setelah dosa kezalimannya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang sholat harus bersuci dulu, Pak, karena tidak sah sholatnya kalau orang itu tidak bersuci, dan tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang itu setelah dibersihkan dari dosa-dosanya. Bahkan seorang nanti di antara ahlul iman itu, sebelum dia tidak masuk neraka, tapi sebelum masuk surga dia akan dihadapkan dengan siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim. Kemudian dia akan menyeberang sana. Kemudian dalam perjalanan itu menuju jannah, maka dia nanti akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Makanya ada istilah jahannamiyun, ex mantan penghuni neraka jahanam. Karena mereka telah dibersihkan dosa-dosanya, baru mereka dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang kafir mengatakan, ma agna ankum islamukum, ada orang mukmin masuk neraka, ahlul iman masuk neraka, dan orang-orang kafir bertanya, ma agna ankum islamukum. Loh, Islam kamu kata Islam, kok tidak manfaat ini Islamnya? Pun masuk neraka juga. Maka ahlul iman tadi mengatakan, kanat lana dzunub, kami ini ada dosa kami lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa kami di sini. Maknanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini menerangkan dengan hikmahnya itu, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah menjadikan masuk atau menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari bersihnya seseorang, bersih hatinya dengan tauhid. Kalau dia ada kekufuran, maka dia tidak akan masuk jannah. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu kalau sholat dia harus bersih dengan wudunya,
Wa kadzalika ja'ala dukhula ila jannatihi mauqufan ala thayyibi wa tahara. Demikian juga masuknya seseorang ke jannahnya Allah tergantung pada baik dan bersihnya hati seseorang. Itu pentingnya kita bersihkan hati itu dari penyakit-penyakit syubhat dan syahwat ini. Karena kalau penyakit ini masih ada pada hati kita, Pak, maka hati kita tidak akan bisa tumbuh berkembang. Yang namakan zakat, giroh kita untuk melakukan ketaatan itu malas, Pak, berat. Kalau senantiasa hati kita isi dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, kezaliman, maka orang itu tetap malas berat untuk melakukan ketaatan. Maka tidak ada istilah ISTMJ itu. Salat jalan terus, salat maksiat jalan terus. Tidak ada. Orang yang salat itu memang kalau memang hatinya baik, maka dia akan meninggalkan kemaksiatan. Dia akan merasakan nikmatnya salat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti salatnya tidak sah, hanya saja dia tidak akan pernah mampu, kemaksiatan itu akan menjadi dosa, panas ke badannya, berat pada hatinya sehingga menghalang hatinya dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan muhasabah pada diri kita, Pak, Bu, kalau kita melakukan dosa itu akan berdampak kepada qiyamul lail kita, berdampak pada hati kita, berdampak kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan dosa yang kita lakukan. Di samping juga hati kita yang sakit, yang kotor dengan makanan-makanan yang tidak halal, itu juga akan berdampak kepada masuk tidaknya hidayah kepada hati kita. Kalau kita sudah biasa dengar kedustaan, hal-hal yang syubhat, kita biasa dengan kemaksiatan, maka untuk mendengarkan hal-hal yang baik itu akan berat, akan menolak. Karena isinya sudah kemaksiatan, dosa, keburukan. Makanya di sini kita penting untuk bersihkan hati dari penyakit syubhat dan syahwat, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu semua kita bisa tambah ghirah, tambah taat, tambah kuat untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bisa melakukan ketaatan, dan kita berharap selalu meminta kepada Allah untuk dibersihkan hati kita. Sebagaimana yang kita baca waktu sholat, waktu habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka ini makna dari doa yang kita baca setelah kita wudu. Ya Allah, jadikan kami dari orang yang suci, orang yang bertaubat kepada Allah, dan orang-orang yang membersihkan hati, membersihkan badan. Jadi kalau bersihnya hati itu dengan taubat, bersihnya badan kita dari najis itu dengan berwudu. Ini hikmah dari wudu. Karena setiap yang menghadap Allah pasti harus bersih, Pak. Baik itu hatinya ataupun badannya. Kalau hatinya ada kezaliman, kekufuran, maka dia tidak akan masuk jannahnya Allah. Badannya kalau ada najis atau kotoran pada pakaian dan pada badannya atau tempat sholatnya, maka tidak akan sah sholatnya. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuknya, hidayah untuk bisa melangkahkan kita, menundukkan nafsu kita ini untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita minta setiap kita wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, ini bisa terrealisasi pada diri kita. Allahumma amin. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.